Persingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka serangkaian acara pada kesempatan siang hari ini dengan membacakan suratul Fatihah yang juga kita khususkan kepada kedua mempelai dan juga umumnya kepada siapapun di antara kita, baik dari keluarga kita ataupun dari yang mendengar serangkaian acara hari ini. Semoga senantiasa mendapatkan dan dikabulkan segala hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyah walikulli niyatin shadiqah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah annallah yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumi fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita bersama-sama menghadirkan hati dan juga niat ketulusan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama mendengarkan mau'idhah tausiah yang pertama, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita tercinta Ustadz Ahmad Fauzan LC, yang juga beliau merupakan pengurus ataupun sekaligus pembimbing daripada Pondok Pesantren Al-Kausar Cilimus Kuningan. Kepada guru kita tercinta kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahalla an-nikah wa nadaba ilaih wa harrama as-sifah wa wa'ada bil 'adzabil alimi alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa karimina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa' wal mudzakarata wal istidhkar wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillahi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati sahibul hajat, yaitu Bapak Subagja dan juga Ibu Nung beserta keluarga, wabil khusus kedua mempelai yang sedang berbahagia, senyum-senyum. Enggak ada yang paling bahagia kecuali dua mempelai yang ini. Masya Allah, yang lain udah masalah tok isinya ya. Tapi pengantin masih bahagia, insya Allah bahagia selamanya, amin ya Rabbal Alamin. Yaitu Kang Umar atau Kang Wiyana Nugroho dan juga Neng Inah Lesmana dari Cirebon, yang kita doakan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Dan juga yang saya hormati para asatidz, wabil khusus yang sudah hadir, Al Ustadz Dede, dan juga nanti akan hadir Al Ustadz Saleh, dan juga para asatidz yang lain, para kesepuhan, para bapak, para ibu hadirin hadirat, para pendengar radio semuanya yang masya Allah jauh-jauh ini, ada yang dari Umi Ayu ya, dari Brebes dan sebagainya. Insya Allah kita kumpul di majelis yang mulia ini karena kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah pernikahan, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan wa min ayatihi ketika menyebutkan hal-hal yang luar biasa. Di antaranya Allah mengatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Termasuk daripada tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi.
Termasuk daripada tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan siang berganti malam, malam berganti siang. Termasuk daripada kebesaran Allah, Allah menciptakan hujan dan sebagainya. Nah, termasuk daripada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan termasuk daripada tanda kebesaran Allah, yaitu adalah menikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Coba kita bayangkan dari blok bojong ya. Sebab tadi ditulisnya tulisannya bokong. Saya bener enggak ini bokong? Saya tanya ternyata salah, pantas karena yang nulis nih penganten. Tadi nulis penganten, ingetnya sama bokong aja. Nah, ini ada buktinya ini kalau nggak percaya ya. Loh, masa blok bokong? Oh iya, ternyata blok bojong bukan bokong ya. Masya Allah. Ini dari blok bojong yang di pojok, Masya Allah, luar biasa. Ini kalau nggak pakai Google Maps saya nggak nyampe. Tapi bisa mendapatkan seseorang bidadari yang dari Cirebon, dari panggung sana yang jauh. Padahal sebelumnya tidak kenal, tidak tahu. Dan kenapa sih nggak dapat orang Dharma saja? Kenapa nggak dapat orang yang di bawah Cigugur yang tiap hari bolak-balik? Barangkali pas naik ke atas ada ngelirik lah ya. Pas kebetulan buka pintu misalkan. Atau mungkin Cilimus yang suka kelewatin terus ya. Lah kok ini desa-desa ini dilewati semua sampailah kemana? Ke Cirebon dan mendapatkan orang Cirebon. Masya Allah. Ini kalau bukan karena tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bisa bertemu. Maka dari itu, ini adalah termasuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan daripada pertemuan itu, pernikahan itu? Di antara selain tujuan yang begitu banyak, diantaranya adalah Allah berfirman, yang paling penting litaskunu ilaiha, supaya mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan. Kalau misalkan ada orang menikah tapi ternyata tidak mendapatkan ketenangan atau mungkin belum mendapatkan ketenangan, maka harus kita cari apa sebabnya, kenapa bisa tidak mendapatkan kesenangan, tidak mendapatkan sakinah, ketenangan, padahal Allah sudah mengatakan litaskunu ilaiha, supaya mendapatkan sakinah, ketenangan. Maka barangkali harus kita cek terlebih dahulu niatnya, kita cek terlebih dahulu bagaimana muamalahnya kita dengan istri kita. Barangkali kita selalu melirik wanita-wanita lain di luar sehingga istri sendiri jarang dilirik. Akhirnya bagaimana? Memandang istri itu kayak jelek. Ada seseorang datang kepada seorang ulama, ya Syekh, saya itu kok melihat istri saya itu kok jelek. Melihat istri orang lain, melihat istri tetangga itu lebih cantik daripada istri saya sendiri. Padahal saya tahu istri saya itu lebih cantik daripada tetangga. Tapi kenapa saya melihat istri saya itu biasa saja, tapi melihat istri orang lain kayaknya tuh herang gitu ya. Ya. Kenapa? Dijawab oleh Syekh ini, kamu tahu nggak? Ada yang lebih parah dari itu katanya. Apa? Andaikan engkau melihat atau menikahi wanita-wanita lain selain istrimu, terus satu persatu menikah dengan ini, melihat yang lain lebih cantik, menikah dengan ini, melihat yang lain lebih cantik, terus sampai semua wanita kau nikahi, maka kau akan mengatakan anjing lebih cantik daripada istriku. Yang mana perempuan satu dunia sudah dinikahi semua, itu nanti dia akan mengatakan anjing lebih cantik daripada istrinya. Na'udzubillah min dalik. Maka dari itu bukan masalah istrimu tidak cantik, bukan ketika kita memandang istri kita, loh kok jadi jelek ya, atau ada rasa kok lebih cantik tetangga saya atau lebih ganteng suami saya. Ini hati-hati. Kenapa? Karena itu penyebabnya adalah sering memandang orang lain tapi jarang memandang istri sendiri. Kalau kita menundukkan kepala kita, menundukkan pandangan kita, maka insya Allah istri kita akan menjadi istri yang terbaik, yang tercantik. Kenapa? Karena kita nggak pernah melihat cewek-cewek lain, yang kita lihat cuma istri kita doang. Maka begitu merem-merem nggak pernah lihat istri, pas lihat istri kita. Maka dari itu nanti kelihatannya cantik. Maka dari itu
bagaimana supaya kita mendapatkan sakinah, ketenangan. Di antaranya ketika kita memandang suami kita kelihatan ganteng, ketika memandang istri kita kelihatan cantik. Dan ilmunya adalah menundukkan pandangan kita, dan kita harus berusaha. Maka dari itu menjaga kemaksiatan itu harus lebih penting daripada memperbanyak amal. Sering saya sampaikan, karena kalau amalan itu, maksiat itu kita jaga dan diterima amal kita oleh Allah SWT walaupun sedikit saja, karena kita menjaga kemaksiatan betul-betul, maka kalau sudah diterima walaupun sedikit, itu yang akan menjadikan seseorang menjadi wali mungkin. Jadi orang diangkat menjadi wali, menjadi orang hebat, kekasih Allah, itu bukan karena amalnya yang banyak, akan tetapi karena betul-betul menjaga daripada kemaksiatan. Maka kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, ada yang namanya takhalli. Tingkatannya pertama takhalli dulu. Apa takhalli? Menjauhkan diri daripada kemaksiatan. Nanti kalau sudah kita bisa menjaga kemaksiatan, baru tahalli, menghiasi diri dengan memperbanyak amal. Sholatnya ditambahin, sodakohnya ditambahin dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah menjaga kemaksiatan. Sampai-sampai Syekh Umar Al-Muhdar, beliau mengatakan, andaikan saya tahu ada satu ucapan subhanallah saya, ucapan tasbih saya yang diterima oleh Allah, maka saya akan kasih makan sekecamatan Dharma kalau di sini misalnya. Kenapa? Karena dengan satu ucapan subhanallah diterima oleh Allah, itu bisa menjadikan seseorang itu selamat dari neraka. Sayangnya tidak pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus jaga betul-betul. Nah, ketika orang itu menikah sibuk dengan urusan itu ini, mulai ada pertanyaan, Pak Ustadz bagaimana? Saya ingin ibadah yang banyak, saya pengen bangun malam, tapi karena anak saya nangis terus, 1 jam bangun minta susu, 1 jam bangun minta susu, 1 jam bangun minta susu, tapi beda-beda yang minta susunya. Ya, yang pertama anaknya yang paling kecil. Ntar dulu ini pikirannya pada ngeres nih, belum apa-apa ya. Anak yang pertama, yang kedua, jadi gak fokus ini jadinya. Yang kedua, anaknya yang kedua, kenapa? Karena anaknya kembar, begitu loh maksudnya ya. Ini pikirannya udah kacau, nanti bapaknya lagi ya. Bapaknya yang nomor keberapa dia? Ini. Akhirnya dia sampai gak bisa bangun malam, ketiduran karena kecapean, gak bisa sholat duha, gak bisa qobliyah, baru juga sholat duhur, Allahu Akbar, nangis lagi. Sholatnya udah nggak fokus dan sebagainya. Dalam ibadah ini kok kayaknya gimana? Saya ini kok ibadahnya kayak nggak bisa tenang. Seorang istri, ya, seorang istri sulit untuk ibadah. Kenapa? Mau ini anaknya nangis, mau itu anak nangis, mau sholat qobliyah anak nangis, mau ba'diyah anak nangis, dan lain sebagainya. Sehingga kesulitan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ini? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Hikam, bahwa seorang wanita ketika dia tidak bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk, namun dia mengurus anaknya, maka itu sama saja dengan ibadah. Apalagi kalau bisa mendidik anaknya menjadi anak yang saleh salihah, menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya, maka itu akan membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Sekalipun seorang ibu dia tidak bisa lagi beribadah kepada Allah dengan khusyuk, akan tetapi dengan barokah anak yang saleh salihah itulah yang barangkali bisa menyebabkan orang tersebut masuk surga. Maka nasihat saya untuk kedua mempelai ini, sekarang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat di tempat ini, amin. Karena ketika ada seorang suami memandang istrinya dengan pandangan kasih sayang, seorang wanita melihat istrinya, istri melihat suaminya, itu turun rahmat. Idza nadhara ar-rajul ila imra'atihi, ketika seseorang laki-laki memandang kepada istrinya, bukan orang lain ya, imra'atihi berarti istrinya, bukan ila imra'ati ghairihi ya, kepada istrinya. Wa nadharat ilaihi, dan istrinya memandang kepada suaminya, maka nadharallahu ilaihima, Allah akan berikan pandangan kepada keduanya, nadhrata rahmatin, dengan pandangan rahmat. Maka biar kita dapat rahmat,
kita lihat dulu pengantin supaya pandang-pandangan, lalu turun rahmat kita dapat rahmat. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan meneruskan pengajian terkecuali kedua mempelai saling memandang biar turun rahmat ya. Tukang shooting langsung aja nih. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah, semoga dengan rahmat yang Allah turunkan ini, Allah memberikan kepada kita keberkahan, Allah memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak bisa lama ini, di waktu setengah jam ya, maka dari itu ya senyampainya saja. Yang pertama, yang kedua, saya ada jadwal lagi, mohon maaf nanti kepada Sohibul Bait, kepada pengantin. Setelah ini saya langsung berangkat kembali karena ada jadwal nanti jam 4 sore. Maka dari itu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika nanti setelah ini saya langsung pulang. Biasa gaya-gayanya orang sibuk tapi semoga kesibukannya diberikan keberkahan oleh Allah. Saya dari pagi jam 4, jam setengah 4 sudah berangkat keluar dari rumah di Karangtengah Meleber, subuh di sana. Lalu tadi seharusnya ke Sukadana, cuman nggak keburu karena waktu dan sebagainya, ke sini ini langsung pulang ke sana. Masya Allah, insya Allah semuanya sehat walafiat. Ya, jadi ketika seorang istri memandang suami, suami memandang istri, maka yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah, begini saja, saya singkat saja. Menikah itu adalah ibadah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan di dalam pernikahan menjadi nilai ibadah. Salamannya dengan seorang istri, dengan istrinya, istri dengan suaminya, Masya Allah, rontok itu dosa-dosa. Dari apa? Jari tangannya. Ketika seorang suami ngeplak bujurna, pak ya, itu dapat pahala karena semuanya ibadah. Orang menikah itu kan sama dengan ketika Kang Umar kemarin saya terima qabiltu nikah wa tazwijah, sama aja dengan usolli fardhu zuhri, masuk ke dalam ibadah. Dan Bapak Ibu ini sampai sekarang sebenarnya ibadah. Kalau kita ngandelin ibadah puasa, sholat, sodako, zakat, haji, umroh, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu cuman sebentar-sebentar. Tapi ibadah menikah full 24 jam. Karena 24 jam maka semuanya bernilai ibadah. Sampai kapan? Sampai mati, sampai cerai kalau memang cerai. Na'udzubillah min dalik. Ya, sampai meninggal dunia itu semuanya ibadah. Apapun yang dilakukan menjadi ibadah. Membelikan baju buat istrinya ibadah. Maka pulang dari sini, Bu, minta sama suami baju. Pak, ibadahnya mana, Pak? Ya. Wah, Pak Ustadz nih kacau nih. Nanti pas pulang dari Dharma lewat Kota Kuningan yang dari Brebes, dari Bumi Ayu ya, Kang Kholil, gimana langsung belok Surya. Nah, di apa namanya Bumi Ayu kan nggak ada surya ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Membelikan kerudungnya dengan niat apa? Menyenangkan istri, pahala ibadah. Membelikan bedak wardahnya satu set. Tahu wardah ya? Barangkali nggak paham ya. Beli, Kang Wiana sudah paham wardah? Bukan wardah nama istri ini ya, buat mempoles istri biar tambah apa? Tambah cantik. Insya Allah. Beli apa namanya wewangian buat istrinya, ibadah. Ya, membelikan parfum, beli parfum buat dirinya biar istrinya senang, ibadah. Pokoknya apapun yang dilakukan di dalam pernikahan itu bernilai ibadah. Cuman saking lamanya akhirnya orang lupa kalau menikah itu adalah ibadah. Maka harus kita sadari nih, kita kembali lagi, kita ingat-ingat lagi bahwa kita ini sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita ribut dengan suami, wah ngapain kita ribut, kita kan lagi ibadah. Masa lagi ibadah ribut? Astagfirullahaladzim, istighfar, salaman rontok dosa yang barusan. Cium keningnya sama dengan mencium hajar aswad, 70 dosa rontok. Masya Allah. Ciumlah 10 kali biar 700 rontok dosa kita. Kita kan banyak dosa, betul nggak? Pokoknya puasin dari mulai atas sampai bawah ya, sini
sini sudah habis semua. Wah, Kang Umar pas ngaca, astagfirullahaladzim, merah semua di sini. Masya Allah. Ibadah semuanya harus online 24 jam, ya. Siapa tadi? Neng Inah ya? Ya. Saya lupa. Nanti kalau ingat bahaya. Wah, kok kenal sama istri saya kan gitu. Kalau lupa kan gak kenal berarti kan. Neng Indah ini harus siap. Bahkan di Saudi itu, Bapak Ibu pernah dengar nggak? Di Saudi itu ada celana dalam yang mana itu di tengahnya itu disengaja dibolongin. Itu punya istri, punya perempuan, ada dijual. Apa tujuannya? Memudahkan kepada suaminya. Barangkali suaminya ngedadak, ya kan? Pulang dari kerja bawa motor, set, hampir nabrak. Kenapa? Di depan bokong. Gini bawa motornya, udah motor gede, ya bawa motor gini kan. Itulah yang menyebabkan kecelakaan di jalan itu. Ya, wah, astagfirullahaladzim, nggak fokus kan begitu. Pas begitu mau celaka, astagfirullahaladzim, lihat, wow, masya Allah, istighfar, lari, ya, kemana? Ke istrinya. Begitu masuk ke rumah istrinya lagi masak, tarik, gimana? Matiin dulu, wajib hukumnya, Bu, wajib hukumnya matiin kompor dan tar dulu masaknya. Insya Allah diganti sama yang lebih enak, sate, ya. Matiin kompor, tarik sama istri, sama suami. Ibu jangan nolak, Bu. Kalau nolak bahaya. Wah, bisa-bisa pohon pisang bolong ini, ya. Itulah yang menyebabkan suami akhirnya nggak betah di rumah, pengen nyari lagi. Kenapa? Ibunya nggak acuh, nggak perhatian. Suami dari luar banyak masalah, banyak yang dia lihat. Begitu masuk ke rumahnya, narik istrinya untuk melampiaskan hawa nafsu. Karena tadi melihat seorang wanita yang luar biasa, lalu dia istighfar, dia pengen melampiaskan hawa nafsu dengan halal. Lah kok ternyata ibu menolak, dosa besar. Maka ketika ditarik sama suami, bismillah sudah. Pak, bau Pak, kajon, satu. Ayo daik mah. Nggak apa-apa sudah, masuk sudah, bismillah. Jadi nggak usah repot-repot angkat karena sudah bolong menurut orang Saudi, ya. Jadi bolong di tengahnya mempermudah kepada istri. Makanya kalau kiai-kiai itu pakai sarung biar gampang. Ya, pakai celana kan susah, sletingnya macet lagi. Nah, ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Apapun yang dilakukan, jadi pakai bedaknya pahala, apapun pokoknya, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat, ada barokahnya. Pada intinya yang saya sampaikan pada sore hari ini, karena memang waktu yang tidak memungkinkan. Yang pertama, bahwa pernikahan itu adalah ibadah, ya. Maka dari itu niatkan yang baik. Insya Allah Kang Umar sudah ditata niatnya untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, tabarukan mempunyai anak yang soleh sehingga kita mendapatkan doa dari anak yang soleh, dan juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terjaga daripada kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu diantara niat-niat yang paling penting yang dihadirkan oleh para ulama sewaktu kita menikah, dan yang sudah lama udah basi maka perbaharui, jadi dunia perbaharui lagi niatnya di dalam menikah tersebut. Perbaiki bagaimana menghadapi istri, menghadapi suami. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh salihah, diberikan anak-anak yang bisa membanggakan kita semua nanti di yaumil qiyamah, di surga bisa mengangkat derajat kita ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, mudahkan kepada kami rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak. Berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, wabil khusus kedua mempelai, Engkau jadikan kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan mendapatkan keturunan yang soleh solihah, diberikan panjang umur, diberikan ke pasangan yang abadi, pasangan yang memberikan keberkahan di dunia dan di akhirat ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga mohon doa selalu. Yang terakhir saya mohon maaf khususnya kepada Sahibul Bait dan kedua mempelai. Saya harus langsung berangkat karena ini tidak memungkinkan waktunya.
ada acara lagi, insyaallah tidak mengurangi kecintaan saya kepada hadirin hadirat semuanya. Insyaallah kita bertemu kembali di lain waktu, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.